Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya, Ibu Guru? Baik, Ibu. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan suatu kesehatan, keselamatan, serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ibu guru semuanya, nih Ibu guru TK Al Azhar 13 Rawamangun. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual ya Bu ya. Sesi ini yaitu kaitannya dengan penyusunan kurikulum operasional di satuan PAUD. Akan tetapi marilah kita sebelum melangkah ke selanjutnya kita buka dulu acara ini dengan membaca doa. Siapa yang akan memimpin untuk membaca doanya? Ya, Bu. Oke, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Bandi yang sudah memimpin doanya. Berikutnya, biar kita semua merasa bugar dan lebih semangat ya di dalam menghadapi pelatihan ini, yuk kita melakukan ice breaking dulu. Siapa yang akan memandu ice breakingnya? Silahkan. Saya, Bu. Oh iya, Pak Kardiman ya, silahkan Pak. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah lagu kegemaran saya pada waktu saya membina di salah satu pangkalan gugus depan di suatu sekolah. Ini lagunya ceria. Nah, nanti Ibu Bapak tinggal mengikuti saja apa yang diperintahkan. Contohnya begini, lagunya begini. Jalan-jalan sambil bernyanyi, gembira riang-riang. Kaki kiri, brok, 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 kaki kanan, brok, 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 tangan kiri, tangan kanan, jangan tinggal. Siapa cepat, brok, 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 tentu dapat, brok, 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 tangan kiri, tangan kanan, cepat pegang. Kayak gitu lagunya kira-kira ya. Nah, nanti setelah selesai itu, baru akan kita tunjukkan pegang apa, saya perintahkan seperti itu. Ini dalam bentuk lingkaran. Jadi kalau untuk pembelajaran di kelas pasti akan menarik kalau di luar di halaman lah gitu dalam bentuk lingkaran gitu ya. Baik, sekarang saya aja yang menyanyi, Ibu Bapak boleh juga mengikuti kalau memang sudah paham nadanya, kalau enggak nanti tinggal ikuti apa yang diperintahkan gitu ya. Baik, 3, 2, 1. Jalan-jalan sambil bernyanyi, gembira riang-riang, kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, cepat pegang. Siapa cepat, tentu dapat. Tangan kiri, tangan kanan, cepat pegang. Pegang hidung. Ternyata ada yang nggak konsentrasi. Ya kan? Gitu. Jadi megang hidung masa yang dipegang telinga. Begitu ya Bu Indra ya. Tetap perhatikan perintahnya gitu ya. Pegang apa? Jangan hanya melihat kita ya melihat apa perintahnya suruh pegang hidung, pegangnya pegang telinga. Wah, luar biasa ini speaking pada pagi hari ini ya. Ternyata pegang hidung. Iya, ternyata di antara kita ada yang belum fokus ya. Iya. Tetapi dengan adanya seperti ini, sekarang sudah mulai fokus ya. Terima kasih Pak Kardiman, speaking yang sangat luar biasa ini. Baik Ibu Guru, Bapak Guru semuanya, selanjutnya kebetulan saya akan membuka sebuah video ya. Kira-kira video ini isinya berupa cerita apa? Silahkan untuk disimak dan diamati. Sejak 17 Agustus 1945, kita memang sudah merdeka. Kebangkitan nasional sudah dimulai sejak tahun 1908. Tapi, apakah kini anak-anak kita sudah merasakan merdeka dalam belajar? Baik,
Dari sekilas video yang sudah ditayangkan tadi, ada yang bisa menyampaikan isinya mengenai apa atau hasil simakannya seperti apa? Silahkan. Saya Bu. Silahkan Bu Indra. Ya, terima kasih Bu Iin atas kesempatannya. Karena tayangannya tadi juga hanya sekilas ya. Jadi yang dimaksud dalam paparan itu tadi dalam video menyatakan bahwa pendidikan itu pada saat dulu dengan sekarang berbeda. Dan kalau sekarang bahwa peserta didik itu belum melaksanakan kemerdekaannya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang akan menyampaikan makna dari cerita yang ada di video tadi? Silahkan Pak Kardiman. Ya, itu menggambarkan bagaimana sesuatu peristiwa yang kontradiktif, di mana suatu negara itu dikatakan sudah merdeka, tetapi pada kenyataannya di dalam pembelajaran itu mereka belum merasakan kemerdekaan itu, gitu ya, sehingga mereka masih terbelenggu dengan aturan-aturan sehingga dia kurang merdeka. Jadi makna itu kurang bisa selaras dengan apa artinya merdeka itu, gitu. Terima kasih. Wah, 2 jempol untuk Bu Indra, 2 jempol untuk Pak Kardiman. Hebat, 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 luar biasa. Tadi menyatakan di video tadi bahwasannya Indonesia sudah merdeka, tetapi pembelajaran belum sepenuhnya merdeka. Seperti itu ya. Baik, berikutnya inilah sesi kita pada pagi hari ini akan membahas proses penyusunan kurikulum operasional di satuan PAUD. Tetapi Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat sesi sebelumnya kita sudah membahas apa ya kira-kira materinya? Siapa yang masih ingat kira-kira materi apa yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu? Alur pendidikan, alur tujuan pendidikan, Bu. Oh, alur pendidikan, alur tujuan pembelajaran ya? Ya, pembelajaran. Siapa lagi coba yang masih ingat? Sudah disampaikan materi ya? Yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan menjadi cita-cita kita. Iya. Ada lagi yang masih ingat 3 materi yang sudah Ibu sampaikan waktu itu kita bahas bersama? Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah, Bu. Oh, hebat. Jempolnya 2 untuk Bu Indah, untuk Pak Kardiman ya. Terima kasih. Nah, di dalam sesi ini, di dalam sesi proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, tentunya memiliki tujuan. Apa tujuannya? Di sesi akhir ini tentunya peserta harus mampu memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang kedua, peserta mampu memahami proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu tujuannya, peserta mampu membuat kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi, inilah kesepakatan kita bersama yang sudah kita sepakati sebelumnya. Untuk sesi ini apakah masih ada perubahan atau penambahan untuk kesepakatan kita pada pagi hari ini? Cukup itu Bu, menurut saya sudah disepakati itu saja. Cukup ya? Ya. Cukup ya. Alhamdulillah di sini ada 5 poin ya. Menghargai sesama peserta dan fasilitator. Terus 1, berbicara semuanya mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Terima kasih, partisipasi aktifnya udah sangat luar biasa. Marilah kita dimulai acara diskusi ini, sesi diskusi ini yaitu dengan pembagian kelompok kecil. Di sini peserta ada 15, kita bagi 3 kelompok kecil. Berarti setiap kelompok terdiri dari 5 peserta. Boleh diketuanya dengan Pak Kardiman nanti mencari anggotanya, Bu Indra mencari anggotanya, dan Pak Bandi juga untuk mencari anggotanya. Silahkan untuk berdiskusi tentang
proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk durasinya yaitu 25 menit ya, diskusi dan mempresentasikannya 25 menit. Hasil diskusi dapat dibuat dengan aplikasi apapun. Sudah siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah Kita break dulu ya, disiapkan? Bu. Ya, sudah disiapkan Ya. link-linknya untuk berpindah ke room yang kecil ya. Ya. Mari berdiskusi, silahkan. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai waktu? Cukup, Bu. Ya, waktu 5 menit lagi sudah. Dikit lagi, Oke, Bu, dikit waktunya lagi. sudah habis. Kita pindah kembali ke room utama. Yuk, kita pindah kembali ke room utama. Baik. Sudah semuanya pindah? Oh, masih ada yang belum. Silahkan. Oke, baik. Semuanya sudah pindah ke room utama. Sudah diskusi. Bagaimana dengan diskusinya, Bapak Ibu? Sebetulnya Seru, belum Bu. selesai, Bu. Seru, Belum ya? tuntas benar. Tapi kita usahakan aja selesai karena waktu kan begitu ya kan. Oh begitu. Ya. Nanti di sesi diskusi ya atau presentase silahkan untuk saling menanggapi atau saling melengkapi. Nah ini ya, yuk mari kita masuk ke sesi presentasinya atau tanggapan-tanggapannya. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa hal baik yang sudah Anda lakukan dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Apa hal baik yang sudah Anda lakukan dalam proses penyusunan kurikulum operasional? Silakan kelompok 1. Ya, baik. Terima kasih Bu In atas waktunya. Hal baik yang sudah dilakukan di kelompok 1 dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah bahwa pada saat penyusunan kurikulum itu perlu adanya satu kerjasama antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu, baik kepala sekolah, baik guru, baik karyawan, ataupun juga orang tua, ataupun juga pemangku kepentingan yang lain, seperti misalnya komite sekolah, peserta didik. Kalau memang di jajaran pendidikan yang lebih tinggi SMP SMA tentunya ada OSIS ya, itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu masukan untuk bisa menjadi tim pada saat penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Terima kasih. Jempol, Bapak Kardiman, hebat. Menambahkan Bu Iin. Oh iya, udah Raisena, silakan Bu Ya. Indra. Terima kasih Bu, saya menambahkan saja yang tadi disampaikan oleh Pak Kardiman, karena kita akan menyusun proses kurikulum operasional di satuan pendidikan, karena semua itu adalah muaranya pada peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi karakteristik yang ada di sekolah tersebut. Terutama yang kita lihat adalah karakteristik dari peserta didik. Karena apa? Semua itu ujungnya adalah untuk peserta didik. Jadi kita harus mengacu ke sana. Terima kasih Bu. Jempol hebat buat Bu Indra. Boleh menambahkan? Bu silahkan. Ya, kaitannya dengan hal baik yang sudah Anda lakukan dalam proses penyusunan kurikulum yang tadi disampaikan oleh Bu Indra, itu saya sangat setuju. Artinya gini, kurikulum itu karena penting, itu sebelum dilaksanakan penyusunan, itu memang harus tahu dan trik-triknya sehingga stakeholder yang terlibat itu memahami apa saja yang nanti dapat dilaksanakan pembelajaran di sekolah itu. Sebelum kurikulum itu benar-benar disusun secara detail, sebaiknya harus ada verifikator ya. Ya. Verifikator, jangan sampai ada yang salah, kemudian itu tidak diverifikasi, sehingga itu dipakai. Nah nanti dipakainya berarti dipakai yang salah kan gitu. Itu mungkin tambahan saya dari saya.
Bu. Makasih. Angkat jempolnya 2, hebat, hebat, hebat. Untuk kelompok 3 ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 jawabannya cukup lengkap, bahkan sampai pertanyaan-pertanyaan berikutnya sudah ada yang terwakilkan kan, seperti itu. Nah, pindah ke berikutnya, apa tantangan di dalam membuat langkah-langkah penyusunan kurikulum tersebut? Tantangannya apa ya dalam membuat langkah-langkahnya? Ada perwakilan dari kelompok mana? Silahkan. Kelompok 1, Bu. Oh, silahkan kelompok 1. Ya, dalam hal penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini tidak lepas dari tantangan yang ada di lapangan gitu ya. Di setiap pendidikan tentu punya dimensi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, khusus di lembaga kami di TK Merdeka itu salah satunya tantangan itu adalah kita perlu terlebih dahulu untuk memahami bagaimana proses menyusun kurikulum itu sendiri gitu ya, dari mulai langkah-langkahnya, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian komponen apa saja yang terdapat dalam kurikulum tersebut. Nah, kalau itu sudah dipahami, baru kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Jangan sampai kita sudah mulai bekerja tapi nggak tahu yang dimuat di situ apa saja gitu ya, prinsipnya apa. Takut-takutnya nanti yang harusnya tidak dimuat, yang harusnya dimuat malah tidak dimuat, kan begitu. Terima kasih. Jempol, hebat, hebat, hebat. Ya, bagaimana sependapat atau tidak kelompok yang lain? Ya Bu, sependapat Bu. Sependapat, Ya. terima kasih. Kalau sudah sependapat, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa pembelajaran yang didapat saat menyusun kurikulum? Kita mendapatkan pembelajaran apa? Silahkan dari kelompok 3 ya. Ya, pembelajaran yaitu mengenal karakteristik satuan pendidikan. Artinya harus tahu betul bagaimana karakter-karakter yang ada di satuan pendidikan, mulai dari mungkin lingkungannya, mulai dari budaya sekolahnya, budaya kerja gurunya, pokoknya karakteristik pendidikan itu juga merupakan hal yang penting di dalam penyusunan kurikulum. Mungkin itu, Bu. Makasih. Hebat, jempolnya 2 angkat. Hebat, hebat, hebat untuk kelompok 3 ya. Nah, untuk berikutnya apa tips ini tadi sudah terjawab ya oleh kelompok 1, yaitu di dalam membuat langkah-langkah penyusunan kurikulum. Berarti ini berkaitan dengan tips, ini sudah terjawab juga oleh kelompok 1. Baik, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih memahami penyusunan kurikulum ini? Apa yang harus kita lakukan? Saya Bu. Silakan kelompok 2. Ya. Baik Bu, apa yang harus kita lakukan agar lebih paham dalam penyusunan kurikulum operasional? Berarti kita sebagai guru harus paham dulu apa yang hendak dicapai oleh sekolah pada kurikulum ini. Kan semua harus dituangkan di dalam kurikulum sekolah. Di antaranya yaitu tentang isinya seperti apa, kemudian bahan ajar, kemudian semua yang tertera di situ yang muaranya adalah untuk peserta didik. Itu aja, Bu. Ada yang akan menanggapi dari kelompok lain? Menambahkan, Bu. 1 ya. Ya, yang harus kita lakukan sebelum menyusun kurikulum operasional itu adalah kita harus memahami dulu, mencermati dulu rumusan visi misi sekolah. Jadi nanti dengan adanya rumusan visi misi yang sudah dipahami oleh tim penyusun kurikulum itu akan ada sinkronisasi, akan ada kejelasan. Oh, kalau visi misinya seperti ini, maka rumusan kurikulumnya seperti ini. Jadi biar sejalan. Jangan sampai nanti rumusan visi misinya seperti ini, tapi tidak nyambung sama sekali atau tidak match sama sekali dengan rumusan yang ada di dalam kurikulum. Terima kasih.
jempol 2 untuk Bu Indra, untuk Pak Kardiman. Ya. Bagaimana kelompok 3? Mau menambahkan atau menanggapi? Boleh, Ya, terkait silahkan. dengan memahami langkah-langkahnya, itu memang ada hal yang perlu didasari. Penyusunan kurikulum itu kalau langkah-langkah sudah dipahami itu juga harus dimiliki. Artinya dimiliki itu gini, jangan sampai hanya sekedar disusun, tetapi begitu pembelajaran itu kurikulum itu nggak dipakai, hanya sebagai pelengkap apa ketika akan ada pemeriksaan pengawas, ketika akan ada penilaian kepala sekolah, mungkin karena akan akreditasi, sehingga apa? Kurikulum hanya sebagai pajangan. Nah, ini yang paling utama di situ. Jadi ketika kurikulum dibuat ya harus benar-benar dipahami dan itu yang dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran. Mungkin ini yang intinya, Bu. Makasih. Angkat jempolnya 2. Hebat, hebat, hebat. Setuju? Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Sependapat ya. Terkadang kita masih melihat ya sekolah yang sudah memiliki kurikulum, tetapi kurikulumnya tersimpan di dalam lemari. Mulai sekarang kita berubah ya pola pikir kita. Ini kewajiban kita sebagai pembina di wilayahnya masing-masing. Sesi diskusi, sesi presentase sudah selesai. Berikutnya apa ada yang masih ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan pada sesi ini yaitu proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bisa kita pahami ya, bisa kita pahami dan bisa kita pelajari lagi lebih mendalam agar nanti di saat menyusun kurikulum tersebut kendala-kendalanya sedikit terhindar seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada sesi ini. Selanjutnya sampai bertemu kembali dengan materi-materi yang lain pada sesi-sesi berikutnya ya. Semangat dan tetap belajar ya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin atas pencerahannya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa implementasikan di lembaga kita bersama ya. Amin, amin. Iin, Bapak dan Ibu kita live dulu ya di dalam pertemuan ini ya. Ya.